Lalu pemirsa, seperti apa penanganan kasus dugaan penganiayaan anak remaja oleh polisi? Kita akan segera berdialog dengan Direktur LBH Padang, ada Indira Suryani yang telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mbak Indira. Pagi, Mas. Ya, Mbak Indira, menurut sudut pandang Anda dalam melihat kasus ini, apakah ada kesalahan prosedur dari polisi dalam menangani tawuran? Jadi kalau kami mendapat informasinya saat itu tidak ada proses tawuran yang sedang terjadi, lalu kemudian ada polisi masuk untuk mengamankan ya. Yang kami dapatkan hasil investigasi dari kami dari 7 orang adalah mereka berkonvoi memakai sepeda motor dari Simpang 4 Bandar Buat itu lurus ke arah Polsek Kuranji, lalu di samping Polsek Kuranji ada jembatan begitu, dan kemudian mereka bertemu di persimpangan itu dengan patroli Sabara ini gitu. Perlu saya tegaskan bahwa memang seringkali Sabara melakukan patroli karena seringkali terjadi tawuran di Kota Padang begitu. Tetapi kemudian ketika kami pertanyakan apakah saat itu sedang terjadi tawuran, lalu teman-teman dibekuk polisi, maksudnya sedang ada 2 bentrokan kelompok begitu, lalu kemudian ada bentrokan, ada polisi yang mengamankan. Dari 7 orang yang kami temukan itu tidak seperti itu begitu. Keterangan mereka sama, mereka berkonvoi memakai motor, lalu kemudian datang Sabara begitu, kejar-kejaran, nah terjadilah peristiwa itu begitu. Ya, Mbak. Tapi jika tadi Mbak dengarkan di berita sebelumnya, keterangan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono kepada TV One yang mengatakan bahwa polisi ini, bahwa almarhum Afif ini bukan korban penganiayaan dari oknum polisi. Tanggapan Anda bagaimana? Pertama, dari pernyataan Kapolda itu dia mengatakan bahwa ada lebam mayat begitu ya, bahwa dalam kasus-kasus penyiksaan tentu itu suatu hal terminologi yang biasa kita dengar begitu. Tetapi dalam pengalaman saya menangani kasus-kasus penyiksaan, lebam mayat itu akan ada di suatu titik di mana dia ke arah gravitasi bumi begitu. Jadi bukan di sekujur yang melawan arah gravitasi juga begitu. Dan situasinya yang kami lihat itu titik-titiknya bukan ke arah gravitasi bumi. Apakah dia meninggal dalam posisi miring begitu dalam situasinya? Karena di titik dia meninggal maka disitulah darah akan berkumpul mengikuti gravitasi bumi dan kemudian dia tidak akan ada di arah-arah lainnya. Ini enggak, bekas kekerasannya di bagian-bagian yang kemudian tersebar-sebar begitu, bukan di satu titik. Dan kemudian ada punggung, yang bagian punggung yang patah, rusuk punggung yang patah begitu. Lalu kemudian apakah dia melompat dalam keadaan menelentang begitu? Ini agak nggak make sense dengan kami begitu. Dan kami juga kemarin coba cek TKP, lalu menanyakan ke orang sekitar begitu, pekerja-pekerja yang ada di bawah jembatan. Dia mengatakan berapa kedalaman air saat itu, di mana mayat ditemukan di posisi ini, berapa kedalaman airnya, sekitar selutut. Sekarang kenapa ada yang dalam? Karena ada proses ini kali begitu ya, didalamkan sekarang oleh ekskavator. Kemarin kami lihat di sore hari begitu. Mungkin kalau posisinya air selutut lebih parah lagi luka kalau lompat dari situ begitu. Jadi banyak keterangan yang tidak make sense bagi kami dan kami sudah merilis foto-foto penyiksaan, dugaan penyiksaan, kuat penyiksaan itu di hari kemarin dan kemudian itu sudah menjadi pertanda bagi kepolisian bahwa benar diduga sangat kuat bahwa ada tindakan penyiksaan saat itu begitu. Karena itu juga dirasakan oleh teman-teman Afif yang lainnya begitu. Bagaimana bisa dipastikan Afif tidak mendapatkan kekerasan kalau yang lain mendapatkan kekerasan begitu. Ya, Mbak Indira. Ini ya tentu kemudian kita harus setia ya kepada fakta lebam-lebam di tubuh teman-teman itu gitu. Ya, berarti kejanggalan-kejanggalan apa saja nih Mbak yang sangat Mbak highlight di dalam kasus almarhum Afif ini, dan bagaimana penanganannya untuk Afif yang dapat kita katakan notabene ini masih anak di bawah umur, masih SMP. Satu hal yang diyakini oleh keluarga ya, jadi waktu itu ketika keluarga datang ke kami, dia mengatakan di bagian tubuh Afif itu ada lebam seperti bekas sepatu. Dan itu yang paling menyakiti hati keluarga dan meyakinkan keluarga bahwa anak ini memang meninggal tidak wajar begitu. Lalu melihat di sekujur tubuhnya banyak luka-luka begitu, bagian bahu, lalu kemudian bagian sini, lalu kemudian ada di bagian-bagian tersebar di banyak titik begitu. Dan ini yang meyakinkan keluarga bahwa
bahwa kematian anaknya tidak wajar. Dan kemudian memang kami semakin menguat kecurigaan ini ketika kepolisian sangat defensif begitu atas kasus ini, ketika pernyataan Kapolda mengatakan akan menangkap pelaku, memburu pelaku yang memviralkan kasus ini, seolah terjadi trial by the press begitu. Dan ini kami merasa bahwa kenapa kemudian harus orang-orang yang menyuarakan keadilan untuk anak Afif ini mesti diburu begitu. Padahal apa yang dikatakan di dalam fakta-fakta itu, di dalam video itu, itulah faktanya. Ada tindakan kekerasan, lebam-lebam dan sebagainya begitu. Baik. Nah, bagaimana kemudian polisi menjawab ini? Tadi Kapolda mengatakan dia sudah menerima otopsi. Kami akan segera ya meminta hasil otopsi itu begitu. Ya, kita tunggu bersama hasil otopsi dari pihak kepolisian. Kami berharap pastinya kasus ini agar cepat selesai, Mbak Indira. Terima kasih informasinya Mbak Indira selaku LBH Padang, Indira Suryani. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mbak.